Aduh, kuret ya. Mohon maaf Bapak, Ibu, ini sinyal agak gangguan dari hari tadi pagi, Bu. Bapak Ibu, mohon maaf tadi terputus karena jamnya saat bersamaan ada yang memakai. Ini kita lanjutkan kembali. Jadi bahwa ini sebagai gambaran statistik atau pengadaan P3K P3K KKP. Jadi jumlah P3K pria 603, untuk wanita 411. Statistik peserta P3K non guru ini berdasarkan jenis kelamin ini sudah tertuang, sudah jelas. Untuk jumlahnya pria 606, untuk wanita adalah 400, total 1021. Sebagai gambaran bahwa pengadaan P3K untuk di KKP ini. Selanjutnya kita ada statistik kehadiran. Peserta yang terdaftar adalah jumlahnya 1021, yang hadir 999, yang tidak hadir 22. Sebarannya lokasi ujian ada di UPT BKN Semarang ada 77, Kanrek Jakarta, di Kanrek Bandung ada 71, Kanrek BKN Makassar 71, BKN Surabaya 64, BKN Pusat ada 61, Kanrek Yogyakarta ada 59, Kanrek 6 BKN Medan ada 49, ini Kanrek Aceh ada 41. Selanjutnya ada di UPT BKN Padang ada 35. Ini statistik, ini untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk lokasi mandiri ada 34, yaitu di Kupang. Jadi KKP sebagai informasi Bu Sri dan Pak Mariano, kita ada lokasi mandiri di Kupang. Ada di UPT Kendari 32, dan jumlah total itu adalah 1021. Ini sebagai gambaran peserta P3K KKP. Selanjutnya ini statistik peserta berdasarkan kelulusan. Kelulusan memang sudah untuk ahli pertama pengelolaan produksi perikanan tangkap, ini sudah ada jumlahnya, nanti mohon ini Bapak Ibu untuk membaca sendiri. Selanjutnya ini statistik peserta lulus atau dalam formasi yang kosong. Ini Bapak Ibu, kita emang kalau di tahun 2021 ini ada 3 unit kerja atau 3 eselon 1 yang melaksanakan atau mendapatkan formasi P3K. Untuk ahli perikanan pengelola produksi perikanan tangkap, ini jumlah formasinya 53, jumlah yang peserta yang lulus 29, formasi kosong ada 24. Selanjutnya dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap juga, ahli pertama pengendali, ini dari BKIPM, ahli pertama pengendali hama dan penyakit ikan di BKIPM, jumlah formasinya ada 16, jumlah peserta yang lulus 6, formasi yang kosong ada 10. Selanjutnya
Penyuluh perikanan untuk ahli pertama, jumlah formasinya 398, jumlah peserta lulus 350, formasi kosong ada 48. Selanjutnya, untuk asisten pengelola produksi perikanan tangkap, ini untuk pelaksana atau pemula, formasinya ada 40, jumlah peserta yang lulus ada 37, formasi kosong ada 3. Untuk asisten pengelola produksi perikanan tangkap, jabatan pelaksana atau terampil, ini jumlah formasinya 14, peserta yang lulus ada 9, formasi kosong ada 5. Jadi jumlah formasi total ada 521. Jumlah peserta yang lulus adalah 431. Seperti nanti Bu Sri dan teman-teman atau Pak Mariono mau sosialisasikan terkait pemberkasan ini. Dan jumlah formasi kosong ada 90. Jadi sebagai gambaran statistiknya seperti itu. Ini sebagai informasi Bapak Ibu, emang dari tanggal 10 Juni kita sudah mengumumkan pengumuman untuk seleksi P3K maupun CPNS. Ini tahapan-tahapan pada akhirnya adalah pengolahan hasil nilai dari seleksi kompetisi P3K non guru. Itu adalah pada tanggal 1 sampai 3 November 2021. Untuk rekon data P3K non guru pada tanggal 4 sampai 6 November 2021. Ini validasi nilai seleksi kompetisi P3K non guru. Ini untuk seleksi untuk validasinya 5 sampai 8 November 2021. Penyampaian hasil seleksi kompetensi P3K non guru ini pada 9 sampai 10 November 2021. Pengumuman yang Bapak Ibu sudah kita tayangkan yaitu pada tanggal 13 sampai 14 November 2021. Masa sanggah seleksi P3K non guru ini tanggal 15 sampai 18 November 2021. Sebagai informasi, emang masa sanggah ini 15 sampai 18 November ini kalau kita melihat data secara ini emang ada tetapi tidak banyak, tapi sudah diantisipasi oleh tim dan oleh tim. Jawaban sanggah ini tanggal 19 sampai 26 November 2021. Pengumuman pasang sanggah 27 sampai 29 November 2021. Ini penyampaian kelengkapan dokumen ini pada tanggal 30 November sampai 16 Desember 2021. Sebagai informasi ini pelaksanaannya emang kita sosialisasi kita dahulukan Bu Sri, mohon izin karena kita masih ada tanggungan yaitu pelaksanaan SKB yang agendanya mulai tanggal 27 November sampai tanggal 18 Desember. Makanya kita sosialisasikan, kita percepat. Usul penetapan nomor induk P3K non guru itu pada tanggal 1 sampai 31 Desember 2021. Ini sebagai jadwal pengadaan P3K non guru. Ini selanjutnya peserta yang lulus mengunggah dokumen atau dua link yaitu menyiapkan dokumen atau menyampaikan atau mengupload kelengkapan dokumen dalam bentuk soft file pada tanggal 30 November sampai dengan 16 Desember 2021. Pada linknya sudah tertera Bapak Ibu nanti atau teman-teman P3K untuk mendownload atau link ini. Dokumen-dokumen yang diunggah ini antara lain ada pas foto baru, pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah, ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan. Selanjutnya ada daftar hidup atau daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani oleh bersangkutan dan bermaterai. Ada surat pernyataan 5 poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan, ada surat keterangan catatan kepolisian, atau surat selanjutnya ada surat keterangan si jasmani dan rohani, surat keterangan tidak mengonsumsi atau menggunakan narkoba. Ini syarat-syarat yang nanti Bapak Ibu unggah sebelum nanti dari tim BKN untuk mensosialisasikan. Dokumen yang diunggah ini pada link 3KKP 2021 ini sebagai berikut. Jadi semua dokumen tercantum dalam angka 1 dan berbagai surat lamaran dan surat pernyataan asli pada saat melamar yang ditangani oleh peserta. Jadi persyaratan-persyaratan ini sudah kami sampaikan pada saat pengumuman. Nanti Bapak Ibu bisa melihat secara detailnya. Mungkin ini Bapak Ibu sebagai gambaran kami sebagai tim koordinator lapangan dalam pelaksanaan P3K. Mungkin itu Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Nera. Kita akhiri wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ke Mbak Nera. Baik, terima kasih Pak Darmono yang sudah menyampaikan pemaparan. Mohon maaf teman-teman, Bapak Ibu semua, tadi mungkin ada beberapa yang sempat terlempar dari Zoom, sepertinya ada masalah dengan akun Zoom kami mohon maaf. Dan semoga teman-teman yang keluar dari Zoom sudah bergabung kembali dengan kami di sini. Terima kasih Pak Dar. Selanjutnya pemaparan dari Ibu Sri Murtiningsih. Kepada Ibu kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu siapa namanya?
Nera Bendera. Ibu. Bendera. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati PLT Kepala Biro SDM Aparatur, atau yang mewakili Bapak Sudarmono, yang kami hormati Bapak Ibu semuanya di Kementerian KKP, dan Bapak Ibu semuanya yang saat ini mengikuti acara Zoom yang diselenggarakan oleh KKP pada siang hari ini. Pertama-tama tentunya kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada siang hari ini kita masih diberi nikmat sehat untuk dapat melanjutkan tugas-tugas kita semuanya. Yang kedua, saya menyampaikan pamit Bu Direktur karena beliau saat ini tidak bisa mendampingi Bapak Ibu semuanya karena beliau saat ini sedang ada kegiatan yang bersamaan sehingga beliau menugaskan kami untuk mendampingi Bapak Ibu semuanya pada siang hari ini. Mudah-mudahan nanti apa yang kita sampaikan ini ada gambaran, ada sedikit gambaran untuk Bapak Ibu semuanya ketika nanti ada proses penetapan NIP P3K non-guru ya Bu ya. Baiklah Bapak Ibu semuanya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Darmono bahwa formasi untuk P3K di KKP ini ada 521 formasi. Kemudian yang lolos ada 431, sehingga ada 90 yang formasinya kosong. Nah, tentunya itu tidak lepas daripada apa yang kemarin proses seleksi yang begitu transparan dan begitu objektif, sehingga saat ini Bapak Ibu yang lolos sampai dengan tahapan terakhir ini adalah yang terbaik dari semuanya, yang terbaik kemarin yang mengikuti seleksi. Mudah-mudahan ini menjadi nanti ke depan menjadi pegawai-pegawai yang di KKP ini menjadi garda terdepan untuk dapat meningkatkan kinerja yang ada di KKP. Baik, Bapak Ibu semuanya, next. Kita lanjut. Jadi untuk penetapan dasar hukumnya kita semuanya sudah tahu ya. Yang utama adalah induknya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kemudian turunannya untuk P3K itu adalah PP 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K. Nah, kalau untuk formasi tahun ini itu keluar Permenpan nomor 29 tahun 2021 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional. Kemudian ada Permenpan nomor 118 tahun 2021 tentang nilai ambang batas seleksi. Nah, kemarin tentunya Bapak Ibu yang saat ini lolos tentunya semuanya sudah di atas passing grade dan menjadi yang terbaik untuk nanti menjadi garda terdepan di KKP. Selanjutnya, tidak kalah penting pula adalah Peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 tentang petunjuk teknis pengadaan P3K, Junto Peraturan BKN nomor 18 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pengadaan P3K. Nah, inilah dasar hukum yang kita gunakan untuk nanti pengadaan P3K maupun pemberkasan penetapan nomor induk P3K. Next, Mas. Nah, ini mungkin kita skip aja. Nah, ini yang untuk formasi P3K jabatan fungsional non-guru, itu instansinya ada 245 instansi, kemudian ada 203 jabatan, untuk instansi pusat ada 10, instansi daerah ada 235, terbagi di 13 provinsi, 199 kabupaten, dan 23 kota. Next. Nah, Bapak Ibu semuanya, tahapan pengadaan P3K ini sebenarnya hampir sama dengan tahapan pengadaan untuk CPNS. Jadi di situ dimulai dari usulan kebutuhan dari instansi. Instansi akan membuat analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk menyusun usulan kebutuhan yang tentunya disampaikan kepada Menteri Pan-RB, kemudian Kepala BKN, dan Kementerian
Keuangan untuk menghitung penetapan kebutuhan yang diajukan itu. Nah, ketika sudah mendapatkan pertek dari BKN, pertek formasi sebagai dasar untuk menetapkan formasi, penetapan kebutuhan yang dikeluarkan oleh Menpan. Nah, ini sebagai dasar instansi untuk melakukan pengumuman. Ya, di situ ada pengumuman, diumumkan nama jabatannya apa, jumlahnya berapa, kualifikasi pendidikannya apa. Nah, itu sebenarnya tahapannya bersama dengan pengadaan CPNS. Kemudian setelah pengumuman maka akan dilakukan seleksi administrasi. Nah, di situ tentunya instansi sangat berperan sekali, di mana seleksi awal inilah yang akan menentukan nanti ke depan apakah Bapak Ibu itu bisa mengikuti seleksi-seleksi selanjutnya atau tidak. Alhamdulillah ini sudah dilalui. Setelah seleksi administrasi tentunya dilanjutkan dengan seleksi kompetensi melalui kompetensi kemarin yang sudah diikuti oleh Bapak Ibu semuanya. Kemudian setelah tahapan seleksi selesai, yaitu kompetensi dan wawancara, kemudian ada pengumuman hasil seleksi. Nah, inilah yang tadi disampaikan oleh Pak Darmono bahwa yang lulus adalah 431 orang. Nah, ini sebagai hasil dari beberapa tahapan-tahapan yang sudah dilalui tadi. Nah, setelah dilakukan pengumuman seleksi ini tentunya nanti PPK akan mengangkat calon P3K ini sebagai calon P3K sebelum diusulkan penetapan NIP-nya ke BKN. Jadi PPK harus mengangkat dulu sebagai calon P3K sebagai salah satu syarat untuk pemberkasan usul penetapan NIP. Nah, selanjutnya setelah itu PPK akan mengusulkan usul pemberkasan penetapan NIP ke BKN disertai dengan dokumen-dokumen kelengkapan yang harus dipenuhi baik oleh pelamar itu ataupun oleh instansi. Nah, disampaikan ke BKN. Kemudian setelah mendapatkan pertek NIP dari BKN, nanti calon P3K menandatangani perjanjian kerja dengan PPK, akan dikontrak berapa tahun di situ. Kemudian beserta syarat-syarat yang lain-lainnya. Kemudian setelah itu PPK membuat SK P3K, menetapkan surat keputusan pengangkatan sebagai P3K. Disertai dengan SPMT, surat pernyataan melaksanakan tugas. Nah, Bapak Ibu semuanya terkait dengan pengadaan P3K ini diatur di dalam itu tadi kan tahapan dari mulai proses awal pengadaan sampai dengan usul dan penetapan NIP-nya secara global garis besarnya. Sebagaimana kita tahu bahwa kebijakan pengadaan P3K itu diatur dalam Peraturan Kepala BKN nomor 1 tahun 2019 junto Peraturan BKN nomor 18 tahun 2020. Nah, di situ dinyatakan bahwa pelamar yang dinyatakan lulus diangkat sebagai calon P3K oleh pejabat pembina kepegawaian dan diangkat sebagai P3K setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan NIP P3K dari Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN. Nah, ini amanah daripada peraturan daripada Kepala BKN. Nah, Bapak Ibu, sebelum ke usul sebelumnya. Nah, Bapak Ibu, instansi mempunyai kewajiban untuk instansi yang mendapatkan hasil pengelolaan kelulusan wajib mengumumkan kelulusan tersebut dan agar dapat segera melaksanakan pemberkasan penetapan NIP P3K. Nah, ini sudah dilakukan oleh teman-teman di KKP. Nah, ini langkah awal sebelum menuju ke pemberkasan ya Pak. Tadi Pak Darmono sampaikan bahwa supaya jangan sampai ada dokumen-dokumen yang kurang lengkap nanti ketika diusulkan ke BKN. Ini satu langkah lebih bagus. Saya sangat apresiasi sekali dengan teman-teman KKP. Jadi duluan untuk mengambil langkah biar nanti antisipasi untuk supaya tidak ada kekurangan dokumen. Nah, Bapak Ibu,
pemberkasan. Nah, tadi kan sudah diumumkan, kemudian instansi akan melakukan pemberkasan. Nah, pemberkasan itu dilakukan dengan elektronik karena ini masa pandemi dan BKN sudah dari tahun kemarin, formasi yang tahun kemarin itu, kemarin kan formasi tahun 2019, tetapi ditetapkannya di tahun 2020 sudah menggunakan dokumen elektronik semuanya karena inilah inovasi BKN karena masa pandemi sehingga semuanya menggunakan dokumen-dokumen elektronik dan itu dilakukan melalui sistem aplikasi pelayanan kepegawaian atau SAPK dan aplikasi dokumen elektronik untuk mengunggah dan mengunduh pada alamat http://dokudigital.bkn.go.id dan tanda tangannya pun sudah menggunakan tanda tangan digital atau digital signature. Jadi semuanya menggunakan dokumen elektronik, tanda tangannya pun juga menggunakan data digital. Nah, Bapak Ibu semuanya, mungkin kita tengok sedikit terkait dengan persyaratan umum untuk P3K yang kemarin ya, bahwa di situ di ketentuan di undang-undang, di PP maupun di Perban BKN, di situ ditentukan bahwa setiap warga Indonesia dapat melamar menjadi P3K dengan batas usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini tentunya terdeteksi di seleksi administrasi waktu awal itu. Nah, yang kedua, pelamar tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Kemudian yang ketiga, tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dengan sebagai pegawai negeri sipil atau P3K, prajurit TNI atau sebagai anggota kepolisian negara Republik Indonesia dan sebagai pegawai swasta. Kemudian tidak menjadi anggota atau pengurus parpol atau terlibat politik praktis. Kemudian memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan yang dipersyaratkan jabatannya. Nah, ini awal-awal ya. Memiliki kompetensi di bidangnya sesuai dengan keahlian tertentu yang masih berlaku. Yang tak kalah pentingnya adalah pelamar sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Next. Nah, Bapak Ibu semuanya, ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, nah kelengkapan dokumen itu pelamar yang dinyatakan lulus agar mengisi daftar riwayat hidup serta kelengkapan dokumen secara elektronik melalui sscn.bkn.go.id. Nah, tentunya pada saat melamar kemarin kan sudah mengisi ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin itu harus dilengkapi. Di situ ada isian-isiannya apa saja. Nah, di situ ada panduannya, di situ harus diisi semuanya di daftar riwayat hidupnya itu sebagai dokumen bagi si pelamar. Nama orang tua, keluarga, dan seterusnya. Nah, dokumen-dokumen yang apa saja sih yang harus diunggah oleh pelamar? Nah, ini perlu menjadi perhatian bagi Bapak Ibu yang lolos seleksi kemarin. Nah, ini ada beberapa dokumen. Yang pertama adalah pas foto ya, pas foto formal dan berlatar belakang merah. Nah, ini harus dipenuhi. Kemudian ijazah yang digunakan sebagai dasar pelamaran. Nah, ijazah inilah sebagai dasar untuk melamar kemarin. Apa? Nah, ini harus dilengkapi. Kemudian daftar riwayat hidup. Nah, daftar riwayat hidup ini harus diisi dan harus ada tanda tangannya dan bermeterai. Jangan sampai meterainya ini digunakan berkali-kali karena ada tentunya tidak boleh ada satu meterai dipakai untuk dokumen-dokumen yang lainnya karena ada surat Kepala BKN yang melarang bahwa jika ketahuan nanti ada meterai yang digunakan untuk itu 2 kali itu nanti akan menjadi TMS. Jadi mohon nanti teman-teman untuk di cross check ya. Kemudian surat keterangan sehat jasmani dan rohani.
Tentunya ini yang masih berlaku pada saat usul pemberkasan penetapan NIP-nya. Kemudian ada surat pernyataan 5 poin. Di situ di surat pernyataan 5 poin itu juga harus ada tanda tangannya dan bermeterai ya. Bermeterai juga. Nah, di surat pernyataan 5 poin itu ada di Perban BKN ada. Kemudian surat keterangan SKCK yang diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Ini juga masih berlaku. Kemudian ada surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika atau psikotropika. Nah, ini teman-teman, Bapak Ibu semuanya yang lolos untuk diperhatikan dokumen-dokumen yang harus diunggah oleh pelamar P3K. Next. Nah, itu tadi adalah dari sisi pelamar. Kemudian apa saja yang harus dilengkapi oleh instansi untuk usul pemberkasan penetapan NIP itu? Yang pertama, tadi ketika sudah lolos, maka PPK harus membuat surat pengangkatan calon P3K. Jadi ada surat pengangkatan calon P3K yang itu perorangan ya Pak ya. Kemudian ada surat pengantar usul penetapan NI P3K. Kemudian ada nota usul penetapan NI P3K. Kemudian ada surat pernyataan rencana penempatan. Nanti akan ditempatkan di mana. Yang kelima, penetapan kebutuhan dari Kementerian Pan-RB waktu awal mendapatkan informasi kebutuhan. Kemudian daftar pelamar yang dinyatakan lulus dan diterima sebagai P3K. Kemudian ini daftar peringkat nilai seluruh peserta usia. Nah, ini hal-hal yang harus dilengkapi oleh instansi. Nah, tadi dari sisi pelamar dan ini dari sisi instansi. Next. Nah, Bapak Ibu semuanya, usul penetapan NI P3K ini, instansi melakukan proses usul penetapan NI P3K melalui SAPK serta cek dokumen elektronik yang disampaikan oleh peserta melalui aplikasi Doku Digital. Nah, nanti kami dari BKN akan memverifikasi, mencocokkan dokumen-dokumen tersebut apakah sesuai atau tidak dengan yang dipersyaratkan. Jadi sebelum mendapatkan perteknip, teman-teman akan meng-cross-check, memverifikasi kembali. Ketika sudah disampaikan ke kami, nanti teman-teman akan memproses. Kalau semua dokumen itu lengkap, komplit, tidak ada kekurangan dan sesuai dengan kesalahan yang ada, tentunya akan ditetapkan perteknipnya. Dia akan memenuhi syarat. Kalau yang memenuhi syarat itu akan ditetapkan perteknipnya. Tetapi kalau itu bahannya tidak lengkap, tentunya akan kita kembalikan lagi ke instansi untuk dilengkapi. Untuk dilengkapi secara elektronik, persis seperti ketika kita menetapkan NIP CPNS. Prosedurnya, mekanismenya sama. Next. Nah, TMT P3K untuk tahun 2021, penentuan mulai berlakunya pengangkatan sebagai P3K tahun 2021 ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya dari tanggal penyampaian usul penetapan P3K kepada Kepala BKN untuk instansi pusat dan Kepala Kantor Regional BKN untuk instansi daerah. Jadi misalnya kalau usul itu masuk ke BKN ini bulan apa ya? November, nanti tanggal 1 bulan berikutnya itu merupakan TMT-nya. Jadi bisa tanggal 1 Desember. Tapi kalau masuknya itu tanggal 1 Desember, nanti TMT-nya adalah 1 Januari. Tetapi tadi kan sudah ada jadwalnya ya, jadwal yang dikeluarkan oleh Panselnas ya untuk usul penetapan NIP-nya tanggal berapa, batasan tanggal berapa ya. Jadi prinsipnya ketika masuk ke BKN, maka tanggal 1 bulan berikutnya itu merupakan TMT-nya. Next. Nah, Bapak Ibu semuanya, untuk nomor induk P3K ini sebenarnya hampir sama dengan nomor induk CPNS, yaitu ada 18 digit. Dengan urutannya, 8 digit pertama adalah angka pengenal yang menunjukkan tahun, bulan, dan tanggal lahir calon P3K yang bersangkutan dengan ketentuan untuk bulan dan tanggal lahir masing-masing 2 digit. Kemudian 4 digit berikutnya adalah angka pengenal yang menunjukkan tahun
angkatan pertama sebagai calon P3K. Kemudian 2 digit berikutnya adalah angka pengenal yang menunjukkan jumlah perjanjian kerja calon P3K yang bersangkutan dimulai dari angka 21. Jadi untuk pengangkatan pertama, misalnya ini kan pengangkatan pertama, jadi misalnya untuk KKP ini kan tahun 2021 baru diangkat pertama kali P3K, maka kodenya dari angka 21. 2021, terus angka 2 digit berikutnya adalah 21. Kemudian 1 digit berikutnya adalah angka pengenal menunjukkan jenis kelamin P3K yang bersangkutan. Kemudian 3 digit terakhir angka pengenal yang menunjukkan nomor urut calon P3K. Dia di urutan berapa? Ada 01, 02, dan seterusnya. Nah, untuk pemberian NIP3K tahun 2001 pada pasal 29 ayat 1 Perubahan BKN nomor 1 tahun 2019 dalam waktu paling lama 25 hari kerja terhitung sejak penyampaian usul penetapan NIP P3K, calon P3K yang memenuhi persyaratan dan kelengkapan administrasi diberikan nomor induk P3K oleh Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN. Jadi ketika sudah masuk, kita verifikasi, kita berikan pertek NIP-nya. Nah, sedangkan di pasal 30, itu dalam waktu paling lama 30 hari kerja setelah menerima penetapan nomor induk P3K dari Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN, PPK dan calon P3K menandatangani perjanjian kerja. Kemudian PPK menetapkan keputusan pengangkatan P3K. Seperti tadi yang alur yang tahapan yang pertama kali tadi. Tuh, next. Nah, ini Bapak Ibu semuanya, ini untuk jadwal tadi sudah disampaikan oleh Pak Darmono. Tentunya ini kita next saja. Nah, Bapak Ibu semuanya, inilah alur penetapan NIP3K sama dengan alur penetapan CPNS. Jadi diawali dari penyusunan kebutuhan tadi, di input, kemudian yang lulus, dan kemudian dia tidak lulus, kemudian instansi melakukan usul, membuat usul, menambah pelamar, dan seterusnya, kemudian upload berkas pendukung lainnya ke Doku Digital, kemudian kita di tim verifikasi mengecek berkas, kemudian mengecek pula di dalam pelamaran dalam usulan, kemudian mencek berkas per pelamar, jadi di cross check-kan, kemudian jika memenuhi syarat ditetapkan perteknipnya, kemudian kirim kembali perteknip untuk ditandatangani secara elektronik. Setelah mendapatkan perteknip, diberi NIP, baru ditandatangani secara elektronik menggunakan digital signatur. Kemudian setelah ditandatangani, maka instansi dapat mengunduh, kemudian mencetak perteknipnya. Nah, kemudian setelah itu sebagai dasar untuk nanti memberikan SK penetapan NIP-nya. Ini alur penetapan NIP-nya. Jadi secara garis besar seperti itu. Next. Ya. Jadi itu Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan ini ada gambaran nanti ketika usul pemberkasan NIP apa saja sih yang harus diunggah, apa saja sih yang harus dilengkapi. Nah, itu yang harus disiapkan baik dari sisi pelamar maupun dari sisi instansi. Demikian kita kembalikan dulu kepada Bu Nira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri atas penjelasannya. Kami sudah menghimpun beberapa pertanyaan dari peserta, Ibu. Rusdi, ada yang mau ditampilkan pertanyaannya, Rusdi? Atau sebelum Rusdi menampilkan pertanyaan, yang pertama dari Ibu, keterangan sehat jasmani dan rohani dengan surat keterangan sehat saja, kemudian daftar riwayat hidup, apakah ada format atau membuat, nih, sepertinya ASN, Ibu.
Untuk pas foto. Bapak Ari, kemudian maaf Ibu. Putus-putus. Baik, dari Ibu Naning bertanya, surat keterangan sehat jasmani dan rohani apakah cukup dengan surat keterangan sehat saja? Terus pertanyaan yang kedua, dari Bapak Ari, boleh berbeda foto saat melamar. Surat keterangan jasmani dan rohani, tes kesehatan rumah sakit. Si putus-putus ya? Hah? Selanjutnya, SKCK pada ada keperluan. Apakah ditentukan pada SKCK itu ada keterangan keperluan. Nah, diisi. Mungkin itu dulu Ibu, kami persilahkan. Putus-putus ya. Silakan Bu Sri, udah bisa Bu Sri. Ini Ya, silakan Ibu sudah ya, ya tadi mohon maaf tadi beberapa pertanyaannya nggak terdengar jelas karena terputus-putus ya. Saya coba jawab yang tadi sempat kita dengar. Ini tadi mau masuk juga susah. Iya, tadi pertanyaan dari Bu Nani yang terkait dengan surat keterangan sehat jasmani ataupun rohani. Nah, itu karena di ketentuan adalah surat keterangan sehat jasmani dan rohani, berarti harus dua-duanya ya Bu ya. Satu. Kemudian untuk yang SKCK ya, tadi kalau tidak salah dengar saya di situ peruntukannya apakah ada khusus atau tidak di situ ini. Untuk pemberkasan penetapan NIP3K.
Jadi harus jelas karena kan SKCK itu kan di keperluannya kan untuk apa saja kan di situ pasti ada ya, karena ini kaitannya untuk penetapan NIP, ya, jadi dikaitkan dengan penetapan NIP P3K. Kemudian apa tadi ya, pas foto ya, pas foto kenapa ya Bu? Cuma dengar sayup-sayup tadi. Ya Ibu benar, pas foto apakah pakaian yang dimaksud dengan formal itu seperti apa? Dan apakah bisa mengganti pas foto pada saat melamar dengan pada saat pemberkasan? Oh, kalau pas foto rapi dan tentunya kalau untuk pas foto ini kan merupakan dokumen ya, nantinya akan digunakan sebagai dokumen pribadi dan sebagai data kita disimpan di database BKN juga. Tentunya foto itu harus rapi, tidak dengan menggunakan misalnya kaos atau apa, itu tentunya kan tidak, karena kan ini sebagai dokumen nanti ke depannya harus digunakan seterusnya. Kemudian untuk apakah bisa waktu melamar, kalau pas foto itu kan memang menggunakannya di situ ya Mas ya. Ya, jadi kayaknya masih menggunakan itu, tapi tentunya harus yang rapi ya Bapak Ibu semuanya, dengan latar belakang merah background-nya. Kemudian ada lagi tadi apa ya Bu Nera ya? Untuk di SKCK Ibu, keperluannya ditulis dengan keperluan apa? Untuk di SKCK itu keperluannya ditulis untuk usul pemberkasan penetapan NI P3K. Jadi lebih spesifik ya, karena untuk SKCK itu kan banyak orang mencari surat keterangan kelakuan baik itu kan untuk apa? Nah ini kan untuk penetapan NI P3K. Ya, ada lagi karena tadi terputus-putus. Okean Bu. Di sini sudah ada yang raise hand, kami persilakan Pak Dedi Sutisna. Bisa terdengar Ibu suara kami Ibu? Terdengar. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter itu ya, dokter. Ya bisa Ibu, dimonitor Bu ya, suara kami Bu ya. Silakan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu, para narasumber, Ibu Sri, Ibu Nera, Pak Darsono tadi dan Bapak Ibu semua, teman-teman seperjuangan P3K. Ada hal yang ingin saya tanyakan Bu setelah saya coba sikapi menyimak dari yang Ibu Sri sampaikan tadi. Mungkin saya perlu lagi ditegaskan Bu, karena beberapa hal yang sangat riskan dan memang harus betul-betul tadi mungkin Ibu bisa agak lambat gitu penyampaiannya Ibu, karena ini sering didiskusikan oleh teman-teman. Seperti tadi kalau yang saya kutipkan kemarin tuh surat rohani dan jasmani itu menjadi perdebatan teman-teman. Tadi saya yang kutip tuh Ibu Sri sampaikan perlu dibikin dua-duanya. Nanti mohon penegasan kembali begitu Ibu Sri. Apakah memang dia surat rohani terpisah kemudian jasmani terpisah? Itu yang perlu saya sampaikan. Yang kedua, di surat misalnya di surat kesehatan juga, apakah ini kan di SKCK tadi keterangannya untuk usul pemberkasan penetapan NI P3K seperti itu. Apakah itu juga nanti berlaku di surat keterangan kesehatankah atau yang lainnya Ibu? Nah, artinya kan pasti akan ditanya untuk kepentingan apa kan itu, apakah sama dengan sinyalnya jelek sih. Suara kami bisa dimonitor Bu? Ya Ibu, suara Pak Dedi terdengar jelas di kami Ibu? Atau bisa kita ulangi lagi? Oke, baik Bu. Saya coba ulangi Bu ya. Mohon izin sebelumnya. Oh ya, kenalkan Bu, saya Dedi Sutisna. Kebetulan dari Sumatera Selatan, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Batu Raja. Seperti itu. Jadi yang perlu saya minta ketegasan dari Ibu lagi, karena ini mungkin supaya teman-teman juga sama, nanti mungkin selebihnya ditambahkan oleh teman-teman. Tadi Ibu sudah sampaikan di SKCK itu keterangannya adalah untuk usul pemberkasan penetapan NIP 3K seperti itu. Dan setahu saya kan di surat keterangan kesehatan dan sebagainya juga akan sama kepentingan itu apa. Apakah sama juga keterangan pentingan itu sama dan SKCK itu Bu, yang pertama. Yang kedua, kaitan dengan tadi surat rohani dan jasmani Bu ya, itu kan asumsi kita itu ada yang mengatakan itu cuma satu, tapi tadi Ibu Sri sampaikan dibikin dua-duanya.
Nah, ini perlu kami penegasan lagi Bu dari Ibu Sri sebagai pemateri tadi. Yang terakhir dari saya Bu, saya khawatir gini, saya percaya instansi yang kami lamar ini tetap akan bekerja maksimal sampai hari ini. Tapi ini juga kita mengantisipasi Bu. Tadi kan kalau saya lihat yang saya kutip dokumen yang harus diunggah oleh instansi itu ada beberapa item kan gitu Bu ya. Apakah kita sebagai peserta ini jangan sampai kita fokusnya ke uploadan apa yang teman-teman dari P3K terus kita tidak juga mengontrol, misalnya instansi takutnya kan nanti ada kekurangan data atau apa gitu. Saya percaya ini jelas menjadi tugas daripada KKP atau BRSDM AO begitu. Tapi apakah ada yang perlu kita koordinasikan Bu begitu? Jangan sampai ada data kita yang terlewat begitu Bu. Ujung-ujungnya nanti takutnya kita dipersoalkan atau apa begitu. Itu jadi karena seharusnya kalau sudah ada instansi memang ini untuk P3K, tapi pesan dari saya mungkin instansi juga perlu juga mungkin dikuatkan lagi untuk pemberkasan ini Bu. Jangan sampai kita sudah ngisi apa yang harus kita penuhi dari sebagai peserta P3K terus instansinya lewat gitu. Nanti kami yang kena gitu kan, takutnya begitu Ibu. Ini dari saya. Terima kasih Ibu dari saya, dari Sisna, dari Sumatera Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Batu Raja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan Ibu Sri menanggapi apa yang ditanyakan Bapak Dedi Sutisna. Ya, baik. Tadi Pak Dedi Sutisna dari Sumsel ya, dari Sumatera Selatan ya Pak ya. Baik. Betul Tadi Ibu. yang ditanyakan ada surat keterangan jasmani atau rohani itu. Surat itu tentunya sesuai dengan regulasi yang ada itu yang dikeluarkan oleh unit pelayanan kesehatan pemerintah ya Pak ya, unit pelayanan kesehatan pemerintah. Nah tentunya di situ kan kalau yang rohani itu kan kaitannya dengan apa ya, kejiwaan atau apa itu kan tentunya ada. Kalau dari unit pelayanan kesehatan itu sudah tahu Pak, kalau untuk pemberkasan penetapan atau apa itu pasti akan sudah paham itu. Kemudian SKCK, untuk SKCK tadi kan sudah kita sampaikan karena ini peruntukannya digunakan untuk pemberkasan penetapan NIP3K, tentunya itu yang harus ditulis di keperluan SKCK-nya tersebut. Itu ya Pak ya. Kemudian terkait dengan dokumen-dokumen, kelengkapan dokumen. Nah, tadi kan sudah kita sampaikan. Jadi dokumen-dokumen yang harus diunggah pelamar itu apa saja? Nah, itu pelamar harus benar-benar mempersiapkan dokumen-dokumen tersebut. Nah, nanti instansi akan cross-check dulu. Nah, ya kan, di-cross-check dulu, Nah, nanti itu sebagai dasar kita untuk memverifikasi sebelum diberikan penetapan teknik P3K-nya. Begitu maksudnya. Ya, demikian ya Pak ya, Pak Dedi. Baik, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Nera. Pak Dedi, silakan melengkapi berkas dengan secara benar seperti peraturan di dalam peraturan ya Pak. Untuk lebih jelasnya teman-teman calon P3K dapat membaca peraturan BKN nomor 1 tahun 2020 ya Ibu ya, tentang pengadaan P3K. Tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 tentang petunjuk teknis pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Atau bisa dibaca sesuai dengan dasar hukum pelaksanaan P3K apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Sri tadi. Terima kasih Bapak Dedi. Yep, terima kasih Bu. Baik, Ibu ini di kolom chat ada yang bertanya terkait dengan keperluan di dalam SKCK itu sudah tertulis untuk sebagai persyaratan pemberkasan untuk NI P3K. Bagaimana Ibu? Apakah diperbolehkan seperti itu atau harus mengulang lagi? Apa Bu? Coba diulang sekali lagi putus. Ada teman-teman dari calon P3K yang sudah membuat SKCK dengan keterangan di keperluannya untuk pemberkasan P3K. Nah, ini kan berbeda tadi dengan keterangan yang disampaikan oleh Ibu. Apakah harus membuat kembali atau tidak dianggap masalah?
Jadi gini Bu, SKCK itu kan berlakunya tiga bulan ya, 6 bulan kalau nggak salah. Nah, kalau itu masih berlaku dan peruntukannya adalah sama untuk pemberkasan penetapan NIP P3K, itu nggak perlu bikin lagi. Ya, jadi di situ untuk pemberkasan NIP P3K karena ada pemberkasan penetapan NIP CPNS dan NIP C3K. Jadi mungkin untuk dispesifikkan nanti supaya jangan keliru untuk pemberkasan NE CPNS. Baik Ibu, terima kasih. Dari teman-teman yang raise hand, kami persilakan Ibu Bunga Julianti. Terima kasih kesempatannya pada Bapak Ibu Panitia. Sebenarnya tadi saya mau nanya tentang soal SKCK karena memang ada beberapa yang sudah buat dan saya juga sudah buat dan keterangannya hampir mirip dengan apa yang ditanyakan sebelumnya. Terus yang kedua itu terkait foto Bu, untuk yang pakai kerudung, apakah kita bisa berfoto formalnya seperti waktu kita ujian P3K dengan kerudung hitam, terus kemeja putih, kayak gitu. Seperti itu. Terus untuk surat keterangan rohani dan keterangan sehat jasmani dan rohani, apakah ada ketentuan tanggal berapa harus ditetapkannya, seperti apa, kayak gitu Bu. Mungkin itu dulu Bu. Ya, baik terkait dengan pas foto, tentunya pas foto itu kan yang tadi kan rapi ya dengan latar belakang background-nya merah. Kalau tadi udah kerudung hitam, baju putih, latar belakang merah kan otomatis udah rapi ya Bu ya, mungkin itu bisa digunakan. Yang kedua terkait dengan surat keterangan sehat itu yang itu masih berlaku pada saat usul pemberkasan penetapan NIP-nya. Gitu ya. Demikian ya Bu. Ya Bu, Bunga, makasih ya. Bu. Ya, makasih Bu. Terima kasih Ibu Bunga. Ini ada pertanyaan lagi Ibu di dalam kolom chat. Untuk upload ijazah, perlu tidak disatu paketkan dengan transkrip nilai. Karena di dalam aturan yang diminta hanya adalah ijazah tanpa transkrip nilai. Terus untuk daftar riwayat hidup Ibu, ini pertanyaan dari kami, apakah daftar riwayat hidup itu diisi langsung ya Ibu melalui aplikasi ya? Karena di dalam pengumuman juga kami tidak melampirkan isian daftar riwayat hidup formatnya seperti apa. Untuk yang daftar riwayat hidup itu kan ada di SSCASN ya. Download aja di situ di-download, kemudian diisi, dilengkapi, kemudian nanti baru di-upload. Di situ sudah ada Bu, format-formatnya sudah ada. Yang ijazah bagaimana Ibu? Apakah perlu melampirkan transkrip nilai juga dan disatukan dengan ijazah? Di SSCN, di SSCASN kemarin di-upload enggak ya Bu ya? Nah, karena kami nggak bisa lihat di situ. Sudah ada Ibu. Nah, ya udah berarti sudah ada. Kan jadi satu kan, bisa di satu di situ kan ya Bu ya? Ya, pada kolom yang berbeda. Ya. Baik, masih ada waktu. Kami persilakan Bapak. Mohon maaf teman-teman, bagi teman-teman yang mau bertanya, mohon diaktifkan videonya. Bagi yang tidak mengaktifkan video akan kami lewatkan. Silakan Pak Laude Arif. Terima kasih.
Masih mute, Bapak? Ya, maaf. Kami Arif dari Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Bu. Izin bertanya terkait dengan surat keterangan untuk rohani atau kejiwaan begitu. Karena di daerah kami, Bu, memang sangat sulit untuk menjangkau itu dan kami sudah bertanya ke rumah sakit daerah umum di sini, katanya untuk itu tidak tersedia. Nah, jadi apakah ada keringanan untuk cukup saja dengan surat keterangan berbadan sehat atau bagaimana, Bu? Oke, saya dari kami, terima kasih. Pak, gini, jadi di ketentuan perbadan itu kan sudah ada ya persyaratan yang harus diunggah. Seperti tadi dokumen yang harus diunggah pelamar, di situ kan ada surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Jadi kita sesuai dengan aturan yang ada, Pak. Jadi harus seperti itu. Kan di Perban BKN. Coba tadi disampaikan Bu Nira kan di Perban BKN, Perban nomor 1 tahun 2019, Jungto Perban nomor 18 tahun 2020. Di situ persyaratan untuk pemberkasan penetapan di P3K di situ sudah jelas diatur apa saja yang harus dilampirkan. Demikian ya Pak ya. Ya, Pak Laode mungkin bisa jalan-jalan dulu keluar dari Wakatobi untuk mendapatkan surat keterangan jasmani dan rohani. Ya, Ya, Bu, demi terima masa kasih. depan yang lebih cerah ya Bapak. Semangat, Arif. Ya, Bu. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan terkait dengan surat keterangan bebas narkoba, Ibu. Apakah harus ada parameter lengkap atau cukup beberapa parameter saja? Mungkin ada beberapa yang berbeda, Ibu, dari pemeriksaan narkoba di beberapa rumah sakit. Ya, terkait dengan surat bebas narkoba, yang pasti adalah di situ dinyatakan bebas menggunakan nafsa atau dan seterusnya, itu seperti yang ada di perban kita, Bu. Untuk apa saja yang di ini kan yang tahu adalah dokter ya. Ketika dokter sudah memberikan surat keterangan ternyata dia bebas narkoba, dan disitulah yang akan kita gunakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari raise hand dari Bapak Ismail, kami persilahkan. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Ismail dari Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Yang ingin saya tanyakan itu ada dua pertanyaan. Yang pertama itu adalah kebetulan saya ini kan pakai kacamata, Bu ya. Jadi apakah nanti pada saat kita pas foto itu boleh pakai kacamata? Itu yang pertama ya, Bu ya. Nah, untuk yang kedua, pada saat kita upload nanti di SSCN, apakah boleh nanti itu di-uploadnya dicicil, Bu? Cicil seperti yang ada yang dulu-dulu. Boleh seperti itu. Ya. Cuma itu aja, Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu teknis sekali ya. Silakan Ibu Sri. Pertanyaan pertama, pada saat foto apakah bisa menggunakan kacamata? Terus pertanyaan yang kedua, pada saat upload dokumen ke dalam SSC ASN apa bisa dilakukan secara menyicil? Baik, terkait dengan foto ya, apakah bisa menggunakan kacamata ya Kak? Sepertinya nggak masalah ya kalau kacamata, yang penting kan rapi dan bebas rapi ya, karena itu memang kalau memang pakai kacamata sepertinya nggak masalah. Kemudian terkait dengan menguploadnya mencicil, kan di situ kan ada batasannya ya, batasan waktunya. Nah itu ini dengan teman-teman di Kedebutan Sinka, karena terkait dengan aplikasi. Jadi kami tidak bisa menjawab secara pasti, takutnya nanti sistemnya apakah nutup atau tidak. Nah itu dari teman-teman di Kedebutan Sinka, Bu Nira.
Ya mungkin sama dengan pada saat upload berkas pada saat melamar Ya. Pak Ismail, asal belum disubmit mungkin tidak menjadi masalah ya. Masih banyak pertanyaan Ibu. Kita lanjut Ibu. Baik, teman-teman mungkin apa ya yang bertanya, kalau seandainya sudah terjawab tadi, mohon untuk tidak ditanyakan lagi. Silakan, ada Ibu Aelia. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Saya berasal dari Jawa Timur, Kabupaten Jember, Aelia Rifai. Ibu mohon bertanya, apa bisa Ibu untuk surat keterangan kesehatan, jasmani rohani ataupun bebas nafsa itu bisa dari lintas kabupaten Ibu? Soalnya di kabupaten kami itu paketnya lumayan mahal, 1,7 juta. Sedangkan di kabupaten lain itu sekitar 400 sampai 600 ribu Ibu. Nah, jadi kami sepakat sama teman-teman di sini kalau diperbolehkan ingin mengambil surat keterangan tersebut dari lintas kabupaten. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau itu mungkin bisa ya Bu ya, sepanjang dokter itu bertanggung jawab dan itu dari unit pelayanan kesehatan pemerintah, bukan dari selain itu ya Bu ya. Tentunya kan mereka ada kode etik dan lain-lainnya. Jadi tentunya itu apa ya Mas, istilahnya kan pasti gitu ya. Sama-sama dari RSUD kok Bu, rumah sakit pemerintah. Iya. Jadi diperbolehkan ya Ibu? Boleh. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu. Itu saja Ibu. Nggih, sampun Bu cukup. Aelia. Nggih. Baik. Selanjutnya kami persilakan Ibu Musriani. Terima kasih Bu. Ini tadi sudah terjawab Bu dari yang tadi bertanya dari Jawa. Untuk Baik. ya Bu, Sudah lintas terjawab, maksudnya Ibu? mengambil surat. Ya Bu. Sudah terjawab? Iya, hanya bedanya dia lintas kabupaten, kalau kami lintas provinsi, Bu. Baik. Terima kasih Ibu Musriani. Iya Bu, sama-sama. Bapak Ibu yang sudah raise hand, kalau seandainya pertanyaan yang akan ditanyakan sudah terjawab, mohon diturunkan raise hand-nya ya. Bapak Askar, kami persilakan. Selamat siang Bu. Untuk pertanyaan saya kayaknya tadi sudah sempat ditanyakan juga oleh Pak Laode. Sudah terjawab juga sih Bu. Karena memang ya keberatan kami tadi pertanyaan itu yang disampaikan Pak Laode karena kami berada di daerah kepulauan sih Bu. Itu saja sih. Tapi udah terjawab. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi saya sampaikan, bagi yang mau bertanya dan pertanyaannya sudah terjawab, mohon raise hand-nya diturunkan. Kami persilakan selanjutnya Bapak Yohan Riyandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu, mau bertanya untuk surat kesehatan jasmani dan rohani. Kebenaran kemarin kan saya baca pengumuman itu dan kecepatan gitu, maksudnya salah prediksi, ternyata untuk mengupload itu diperkenankan dari tanggal berapa itu ya. Jadi dari tanggal 15 sama tanggal 16 itu saya sudah buat surat keterangan sehat dan jasmani dan rohani itu nggak apa-apa Bu. Apakah nanti itu harus pakai pertanggal sekian dari peraturan kita gitu Bu untuk diupload? Tadi sudah terjawab ya Mas ya, selama itu masih berlaku tanggalnya, kan 3 bulan berlakunya, itu tidak menjadi masalah.
Oh ya, enggak, tadi soalnya sependengaran saya yang itu SKCK kan 3 bulan gitu. Sama, Ini sama dia saja. sama. Oh, sama Ibu Iya. ya. Ya, Bu. Baik, Terima kasih, Bu. terima Selamat siang. kasih. Selamat siang. Kami persilakan Bapak Endi. Oke, selamat siang, Bu. Selamat siang. Mungkin izin bertanya, Bu. Ini untuk terkait pengisian kelengkapan berkas semacam daftar riwayat hidup. Untuk alamatnya itu diisi sesuai alamat identitas atau KTP atau diisi sesuai alamat domisili sekarang, Bu. Itu yang pertama. Kemudian mungkin teman-teman saya lihat di chat komen juga untuk minta penegasan terkait dengan SKCK. Tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa untuk keperluan SKCK itu pemberkasan penetapan NI P3K. Cuman banyak juga teman-teman yang sudah buat SKCK dengan keterangan keperluannya itu untuk pemberkasan P3K aja, gitu aja Bu. Pemberkasan P3K. Mungkin minta kepastiannya apakah seperti itu bisa atau harus dirubah lagi sesuai dengan anjuran Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, baik, dengan Pak Endi Suwendi ya, Jawa Timur ya. Terkait dengan DRH, Pak, DRH itu sesuai dengan domisili. Ya, kemudian terkait dengan SKCK, kalau di situ sudah tertulis pemberkasan NI P3K ya, pemberkasan P3K ya. Pemberkasan Ya, P3K garing CASN. Gitu, Bu. Ya, nggak apa-apa karena udah ada kata-katanya P3K ya, ya boleh itu. Oke, terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Endi. Sama-sama, Bu. Selanjutnya Ibu Fitri Afri. Halo, assalamualaikum. Saya Fitri Aprianti dari Provinsi Bengkulu. Ini Bu, saya mau menanyakan agak menyimpang dikit. Nggak menyimpang sih, maksudnya gini. Alhamdulillah kan suami istri lulus nih Bu. Kalau misal ada nggak form khusus atau kayak mana kalau suami istri ini pemberkasannya untuk P3K ini ada form khususnya nggak Bu kayak gitu? Atau sama aja kayak gitu? Bu, ya dengan Bu Fitri ya di Bengkulu ya, Bu Fitri, kalau ini seleksi ini kan namanya kan perorangan ya. Bu Fitri melamar sendiri, suaminya melamar sendiri. Tentunya dokumen-dokumennya harus sendiri-sendiri karena itu sebagai dokumen data untuk aparatur sipil negara. Kan tentunya Bu Fitri punya dokumen sendiri, suaminya punya dokumen sendiri. Jadi semuanya harus sendiri-sendiri. Seperti sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan. Ya Bu ya, jadi tidak bisa, nggak ada form khusus untuk suami istri, tidak ada. Karena ini kan namanya melamar jabatan, yang dilamar adalah jabatannya, orangnya kan berarti kan satu-satu ya. Ini seperti itu. Terima kasih Bu Fitri. Selamat suami istri lulus. Selanjutnya kami persilakan Ibu Erita Vinti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Bu, saya ingin mohon solusinya Bu. Ini Bu, waktu pendaftaran kemarin itu kan harus sesuai dengan KTP Bu. Jadi saya cantumkan nama saya itu sesuai dengan KTP. Jadi antara nama saya yang di KTP itu beda dengan yang ada yang di ijazah itu Bu. Jadi gimana solusinya Bu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung ya Bu Niraya, untuk Bu Erta Venti, kita untuk dasar kita untuk memberikan NIP adalah ijazah, baik itu P3K maupun untuk PNS, CPNS. Jadi kita dasarnya adalah ijazah.
Karena kan ijazah itu sebagai dasar untuk melamar ke dalam jabatan itu. Ketika kualifikasi pendidikannya S1 apa, berarti kan ijazahnya di situ namanya ada ijazah di situ ya Bu ya. Nah itulah sebagai dasar kita untuk menetapkan perteknipnya. Ya, terima kasih Bu. Nanti diperbaiki berarti ya Ibu, sesuai dengan ijazah. Baik Ibu, ini ada pertanyaan melalui kolom chat. Jika seandainya dalam suket jasmani dan rohani atau SKCK terdapat hasil pemeriksaan yang ditemukan menggunakan nafsa atau keterangan lainnya, apakah status P3K-nya dicabut? Ya, tadi kan sudah kita sampaikan bahwa dokumen-dokumen persyaratan untuk mendapatkan perteknip P3K itu kan sudah diatur di Perban BKN. Nah, salah satunya adalah surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika atau nafsa dan zat adiktif lainnya. Berarti kalau ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, berarti itu tidak bisa diusulkan untuk pemberkasan penetapan NIP. Itu akan tidak bisa ditetapkan NIP-nya. Jadi kita sesuai dengan regulasi yang ada. Tidak bisa ditetapkan NIP-nya. Baik, seperti itu dari Pak Badrudi. Bapak Ibu, kami informasikan kembali untuk pengisian DRH itu dapat di-download formatnya, formnya pada aplikasi SSC ASN. Seperti ya Ibu ya. Silakan dibuka SSC ASN dengan menggunakan akun masing-masing dan silakan mendownload daftar riwayat hidupnya. Selanjutnya mungkin beberapa pertanyaan lagi kita sudahi nanti di pukul 14.30. Dari Ibu Sri Purwanti, kami persilakan. Sudah terjawab Ibu tadi Bu. Sudah terjawab. Mohon raise hand-nya di take down. Ya. Bapak Ibu yang masih raise hand, jika sudah terjawab tadi pertanyaannya mohon di take down. Silakan dari Ibu Abidatul. Terima kasih Bu Nera. Izin bertanya, untuk surat rekomendasi pengalaman kerja, apakah sama dengan surat yang kita upload ketika pembukaan akun di SSC ASN? Oh ya, mungkin ini Ibu, sebenarnya kami meminta 2 uploadan dari teman-teman yang lulus P3K. Upload yang pertama itu di SSC ASN dan upload yang kedua itu di Google Drive yang kami buat untuk keperluan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, Bapak Ibu di situ kan sudah kita bedakan mana yang akan diupload di SSC ASN dan mana yang akan diupload pada Google Drive-nya kita. Nah, untuk pengalaman kerja itu sama dengan seperti yang diupload pada saat melamar. Silakan upload kembali pada Google Drive yang sudah kami sediakan. Oke, baik. Makasih Bu Nera. Sama-sama. Makasih Bu narasumber. Silakan Bapak Doni Rianto. Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Doni Rianto Pitna dari Papua, Biak. Izin bertanya Bu mengenai status di KTP ketika saya mendaftar upload di sebelum pemberkasan itu statusnya belum kawin. Tapi ketika saat kelulusan ini status saya kawin. Jadi itu gimana Bu KTP-nya? Apakah kami ikut yang ketika mendaftar di akun ASCN atau yang kami upload yang baru mengenai status yang baru? Mungkin demikian Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Doni, pengantin baru.
Kasih Bu. Silakan Ibu Sri. Iya, terkait dengan KTP ya Pak ya tadi ya. Iya ya. Iya Bu. Iya Bu. Pak Doni. Kalau Iya, pemberkasan kan tidak memakai KTP di kita Pak. Berarti dokumen-dokumen yang harus diupload ada tadi Pak, ada surat sehat, pas foto, ijazah, DRH. Nah, tentunya mungkin nanti di pengisian DRH itu diisilah nama istrinya Pak. Jadi di situ di DRH itu berarti Pak Doni sudah menikah dan mempunyai istri. Nah, mungkin itu yang akan kan DRH kan belum diisi ya. Nah, itu mungkin yang akan berubah di situ Pak. Karena untuk KTP itu kan jadi persyaratan kita adalah sesuai dengan yang di Perban BKN. Jadi gitu ya Pak Doni ya. Selamat pengantin baru. Kasih Bu. Baik. Selanjutnya mungkin satu pertanyaan lagi dari Pak Icu Kurniawan. Kami persilakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Bu terkait dengan alamat sebenarnya tadi. Kalau di pembuatan SKCK kan pembuatannya itu harus sesuai dengan alamat KTP. Kemudian untuk pengisian DRH, surat pernyataan, apakah itu sesuai harus KTP atau dengan domisili? Jangan sampai kan berbeda Bu. Jadi ya sampai terjadi rancu begitu. Iya, Pak Icu ya, Pak Icu. Karena sekarang ini kan KTP-nya itu kan KTP-nya elektronik ya Pak ya. Jadi di mana dia membuat, kemudian tinggalnya di mana. Nah tentunya berdasarkan domisili Pak untuk mencari itu. Misalnya nih Pak itu di Sulsel. KTP-nya bikinnya ternyata di Sulsel, tapi berdomisilinya di Sulut misalnya. Berarti kan mencarinya yang di Sulut. Karena KTP-nya kan KTP elektronik kan berlaku seluruh dimanapun berada ya Pak ya. Ya Pak ya. Ya Bu, Sudah jelas Bapak? Sudah jelas Bu. Ya, silakan nanti untuk alamat dibuat sesuai dengan alamat domisili. Terima kasih Ibu Sri dan Pak Mariono serta Pak Agung. Mungkin teman-teman yang lolos P3K, silakan membaca peraturan BKN. Peraturan BKN nomor 1 tahun 2019, junto nomor 18 tahun 2020. Silakan dibaca, di sana sudah sangat jelas bagaimana tata cara pengisian, sudah diterangkan di peraturan tersebut. Baik. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih Ibu Sri dan tim. Teman-teman yang lolos P3K silakan bergabung pada Telegram. Yang linknya sudah kami sampaikan di kolom chat. Bagi yang belum bergabung atau yang belum mengetahui link Telegramnya, nanti silakan bertanya. Tampaknya ini kan sudah pada saling kenal ya. Silakan bertanya pada teman satu. Ya ini saya mau menyampaikan ke ini. Teman-teman ini. Baik, teman-teman semua, kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu narasumber, serta apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Darmono, paling tidak buka pencerahan. Untuk selanjutnya nanti kita dapat berkomunikasi lewat chat di Telegram. Kami akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Amin Bu Nera, izin. Terima kasih Bu. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.